nih menurut gue ya, Juventus kan lagi naik. Sementara tim-tim di atas nih kayak Milan, Inter sama Napoli inkonsisten nih. Kebetulan ada yang beberapa agak susah menang gitu kan. Ini kalau sampai Juventus lagi yang juara, ini Serie A kelewatan ya, keterlaluan. Halo saudara-saudara, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Dimas Sembada dan Heri Susanto. Halo. Setiap pekan kita selalu menyapa kalian. Menyapa terus. Kita bakal bahas soal isu-isu soal sepak bola. Sepak bola. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, apa ada MU? Ada yang kurang matching sama penampilan lo. Kenapa penampilan gua? Karena itu sebagai anak muda ya kan. Baju tuh harusnya warna-warna. Nih gua kasih tunjuk baju yang bagus buat lo. Oh, baju gua polos yang jadi masalah. Harus ada desain-desainnya dong biar atraktif. Set! Anjir. Aduh, nggak bener nih lemparnya. Gimana? Kacau banget. Gaji mau cepet, kerja begini. Nah, jadi nih FIFA Goal, biar baju lo nggak polos kayak gua, biar lo bisa jadi keren. Lo harus punya baju ini. Iya, baju yang bisa ngeluarin suara drum. Iya. Kagak lah. Ini ada suaranya nih. Jadi nih FIFA Goal lagi kolaborasi sama Tracker, kita meluncurkan produk kolaborasi. Satu ini soal Forza Indonesia. Nah, yang ini soal Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas dari legenda Persija Jakarta. Juga legenda sepak bola Indonesia. Kalau misalnya kalian penasaran, langsung cek di deskripsi di bawah. Tinggal klik langsung di check out, mau di Tokopedia, mau di Shopee, ada ya? Ada terus. Ada ya. Set! Nah gitu kalau ngelempar. Nah Her. Oke, balik lagi ke pembahasan nih. Iya. Kita mau bahas apa di episode ini? Perkembangan perang Ukraina. Iya. Jangan dong. Shevchenko dong. Sama Yarmolenko. Iya. Itu dua-duanya orang Ukraina dong. Iya dong. Iya. Arsapin. Sekarang ada sih pemain Rusia main di Liga Inggris? Lupa gue kayak orang Rusia mah bisnis saya kayaknya. Oh, pemilik Chelsea. Chelsea baru mau dijual tuh. Mau dijual. Itu berdampak juga ke sepak bola ya. Berdampak. Ukraina dan Rusia ini Roman Abramovich akhirnya mau ngelepas Chelsea. Juga ada MU yang baru kalah di derby Manchester. Silakan Her komentar. Sebenarnya itu Maguire pemain City, biar lo tahu. Maguire pemain City. Jadi pakai baju MU kebetulan. Makanya ngasih jalan 3 kali. Lo kalau hilap kan sekali. Iya. Kalau 3 kali mah emang ya udah support aja jatuhnya. Iya. Itu kalau misalnya di Indo tuh udah rame, wah anjing pengaturan skor nih. Rumahnya digeruduk yakin gue. Rumahnya Maguire kalau di main di Indo. Iya. Jadi derby Manchester kemarin City baru aja menang. Baru menang 4-1. 4-1 lawan MU. Terus ada yang menarik tuh sebenarnya ada dampak instan dari bursa transfer musim dingin kemarin. Oke. Dampak instan dari bursa transfer. Jadi kan seperti kita tahu kemarin ada tim-tim yang aktif beli pemain kan, ada Juventus, ada Barcelona, ada Newcastle sama Liverpool dan Tottenham. Ya. Kebetulan 4 dari udah 4 aja gue dari gitu. Dari beberapa tim yang melakukan transaksi, masing-masing menuai berkahnya. Kalau menurut gue, Barcelona seperti kita tahu udah mulai naik ke peringkat 3 sekarang. Perlahan tapi pasti dengan Ferran Torres, Aubameyang, si Adama. Itu anehnya semua orang nyetel. Nah, di video terakhir gue sempat bilang kan, Aubameyang nih panik buying. Mungkin sekarang masih jalan, tapi kan nggak tahu orang kayak gitu biasanya bikin kasus nih. Benar. Takutnya masalah bom waktu doang, ya kan? Takutnya. Cuman semoga aja nggak jadi panik buying, ya kan? Yang udah kan. Yang udah begitu. Sering kasus, indisipliner, apa. Nah, terus kalau Newcastle United investasi 90 juta pound sterling berjalan dengan baik. Gue sempat bilang di sebelumnya ini adalah angka yang pantas buat Newcastle. Emang walaupun pemain barunya nggak ada yang menonjol kayak Barcelona kan semuanya bagus ya. Tapi secara kolektivitas tim terangkat, moral jadi bagus. Gue rasa ada kemungkinan bertahan. Dan ini juga menarik ya soal Luis Diaz di Liverpool. Ini Liverpool juga menurut gue tidak salah buat mendatangkan Luis Diaz di tengah musim ini ya. Kenapa? Karena Luis Diaz ini kan bakal diplotting untuk menggantikan Salah. Atau ya siapapun yang ada di flanknya mereka ya gitu. Kemarin
Piala Afrika, gitu mereka nggak ada, terus Luis Diaz datang dan Luis Diaz membuktikan bahwa nyetel juga langsung. Iya, dia cepet nyetel dan membuktikan bahwa Liverpool tuh nggak salah ngedatengin dia gitu. Dia menjawabnya dengan penampilan yang impresif bersama Liverpool gitu. Fans Liverpool sih pada bilang anjir Luis Diaz bagus banget. Ntar lo lihat Salah sama Mane cabut. Lo lihat, masalahnya deh bukannya nakut-nakutin nih. Kontrak dua orang ini akan berakhir tahun depan. Iya. Yang mana ada kenaikan gaji signifikan. Salah kalau nggak salah minta sekitar 400 sampai 500 ribu pound. Dan itu yang belum di-ACC sama itu belum di-ACC sama manajemen Liverpool. Bisa dijual. Iya, dan kemungkinan dijualnya ya rumornya udah mulai rame sih sekarang soal dua pemain ini dan ya siap-siap aja tuh kalau misalnya ke Salah kalau nggak Mane cabut. Ente sedih. Minamino tuh. Sama Jota. Minamino, Jota, Luis Diaz. Depan lu tuh sekarang. Yeah. Nah, tadi selain Liverpool juga ada Dusan Vlahovic. Yang melanjutkan ketajamannya. Lanjut terus. Dari Fiorentina udah gacor. Di Juve makin. Sekarang dia jadi top skor Serie A Italia bersama Ciro Immobile. Kalau misalnya kemarin di Vlahovic tuh sempat unggul dari Immobile, sekarang sama. Nah, kalau lo kemarin kita bahas tuh soal persaingan antara Vlahovic sama Immobile. Nah, ini linknya ntar nongol di bawah nih. Di atas. Oh, di atas. Nah, di atas. Ya ini memang ya enak lah punya rekan satu tim berkualitas. Masalah produktivitas Juventus juga udah selesai. Pasca kedatangan Vlahovic. Jadi nih menurut gue ya, Juventus kan lagi naik. Sementara tim-tim di atas nih kayak Milan, Inter sama Napoli inkonsisten nih. Kebetulan ada yang beberapa agak susah menang gitu kan. Ini kalau sampai Juventus lagi yang juara, ini Serie A kelewatan sebenarnya. Keterlaluan. Berarti emang mentalnya enggak. Iya, mentalitas timnya itu dipertanyakan. Iya, ini sebenarnya ya menurut gua buat pesaing-pesaing Juventus ini adalah musim yang tepat kembali menghentikan dominasi Juventus. Seharusnya ya, maksudnya kalau misalnya masih belum bisa juga, Pak. Karena logikanya kan Juventus tuh awal musim ini terseok-seok kan, banget kan. Nah terus ya harusnya tuh ya udah lo punya gap cukup besar gitu, jangan sampai ini Juventus balik lagi gitu. Seenggaknya musim inilah, musim depan Juventus mau juara ya silakan lah. Seenggaknya 2 musim ini kan kemarin di stop dulu gitu. Liga udah gitu. Liga udah. Gitu. Nah, selanjutnya ada siapa lagi yang belum kita bahas? Tottenham Hotspur perlu dibahas ya. Tottenham. Ada Kulusevski sama siapa lagi? Si Rodrigo Bentancur. Bentancur. Untuk nama yang disebut pertama nih lumayan bagus nih mainnya. Kulusevski emang orang-orang kayak dia tuh hanya butuh waktu main lebih buat ngebuktiin diri. Di Juventus kan agak susah ya kan. So far kemarin kalau nggak salah di pekan kemarin ya, FPL gue tuh Kulusevski poinnya 10, dia assist 2. Dia assist 2 biji. Dan emang supportnya ke Harry Kane sama Son juga bagus. Sementara Bentancur sejauh ini belum kelihatan nih perannya kalau menurut pengamatan gue, karena Spurs di bawah Conte lebih banyak main di flank dibanding nge-push bola dari tengah. Anjir kayak Coach Justin gue ya. Jadi gini ya, kalau hemat saya bahasa gue. Tim itu ancur-ancuran tadinya. Jadi kalau hemat saya memang transfer tengah musim atau transfer musim dingin atau Januari ini memang perlu dilakukan untuk menambal masalah-masalah. Betul. Jadi apa yang tadi dilakukan beberapa tim besar Eropa ini memang sudah cukup tepat gitu untuk menambal apa yang kurang dari setengah putaran pertama. Itu sih kalau misalnya menurut gua, dan nggak aneh juga kalau misalnya lihat kayak Vlahovic, Luis Diaz, Ferran Torres, mereka memang pemain-pemain sebetulnya berkualitas kok gitu ya. Tinggal bagaimana pelatih aja mempadu padankan si pemain baru ini. Tapi sebagus-bagusnya tim yang naik di bursa musim dingin, tetap respect sama tim yang nggak belanja tuh, kayak Real Madrid, kayak City. Lo kalau bagus aja udah. Iya karena kan udah bagus, udah nggak ada yang harus ditambah. Nggak usah ada ini kayak PSG misal. Itu aja kali ya dari kita. Kayaknya episode ini semoga tim-tim di atas terus konsisten. Dan Newcastle semoga nggak degradasi. Ini adalah harapan besar gue karena kayaknya Newcastle gantiin Chelsea ya. Bisa jadi. Chelsea ganti pemilik, Newcastle punya pemilik baru. Kayaknya nih
Seru nih kayaknya nih. Iya, kayak musim depan bakal seru. Oke, kalau gitu gua Dimas Bada. Gua Heri Susanto pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Iya. Lupa gue.